Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri kelas 10 Muallimin, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam pelajaran Ulumul Quran. Kita kembali lanjutkan pelajaran Ulumul Quran. Pada hari ini kita akan membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran. Baik tentang nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran, ini diantaranya terkait dengan nama-nama Al-Quran atau nama lain dari Al-Quran. Dalam Al-Quran itu sendiri diungkapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita sangat mengenal sekali dengan sebutan Al-Quran. Nama Al-Quran itu sendiri antara lain kita bisa buka di surat Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya inilah Al-Qur'an, yahdi, yang menunjukkan lillati hiya aqwam, yaitu yang menunjukkan kepada kebenaran. Nah, ini salah satu ayat yang mengungkapkan tentang nama Al-Quran. Jadi yang pertama, Al-Quran, kita menyebut Al-Quran ini diambil dari surat Al-Isra ayat 9, penjelasannya diantaranya. Kemudian Al-Quran juga punya nama lain yang berikutnya, yaitu Alkitab. Nah, bisa juga disebut Alkitab, Al-Quran itu. Antara lain kita bisa menemukan tentang Alkitab yang dimaksud dengan Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin." Zalikal kitabu, itulah kitab. Nah, ini maksudnya kitab Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Isi-isi Al-Quran ini sangat meyakinkan, tidak ada keraguan. Hudalil muttaqin, dan menjadi petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya yang ketiga, Al-Quran juga punya nama, yaitu Al-Furqan. Keterangannya atau contoh yang menjelaskannya adalah kita bisa buka di surat Al-Furqan ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Terjemahnya, Tabarakalladzi nazzalal furqana, Maha berkah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ala abdihi, menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, liyakuna lil alamin, supaya Nabi Muhammad bisa memberikan kepada siapa saja yang ada di alam semesta ini naziron, yaitu peringatan. Baik, ini surat Al-Furqan ayat 1 sebagai keterangan ataupun dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran punya nama yang lainnya, diantaranya yang disebut Al-Furqan ini. Kemudian yang keempat, Al-Quran juga disebut Az-Zikra. Ini bisa dibuka dalam surat Al-Hijr ayat 9, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaga Al-Quran tersebut atau Az-Zikra tersebut. Baik, itu tadi tentang nama-nama lain Al-Quran yang diungkapkan dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedua, yaitu sifat-sifat Al-Quran. Sifat-sifat Al-Quran ini bisa kita buka juga melalui ayat-ayat Al-Quran yang tercantum dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan, yang menjelaskan terkait dengan sifat-sifat Al-Quran. Yang pertama, yaitu tentang sifat-sifat Al-Quran itu, satu adalah nur, yang artinya cahaya.
Jadi Al-Quran ini punya sifat yaitu seperti cahaya, atau Allah menyebutnya nur. Nah, di surat An-Nisa ayat 174, ayat yang mengungkapkan tentang sifat Al-Quran terkait dengan nur, yaitu ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nurum mubina. Wahai manusia, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kamu burhanun, penjelasan, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa anzalna, dan kami telah turunkan ilaikum kepadamu, yaitu nurun mubina, cahaya yang sangat jelas sekali. Kemudian yang kedua, yaitu Al-Quran juga bersifat hudan, yaitu sebagai petunjuk, wasyifa, dan juga sebagai obat. Tentu yang dimaksud di sini adalah obat rohani ya, bukan obat fisik. Kemudian warahmatun, juga Al-Quran bersifat rahmat, wa mau'izoh, dan juga Al-Quran bersifat memberikan pelajaran. Dalilnya bisa dibuka dalam surat Yunus ayat 57, yaitu ya ayuhan nasu, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepadamu, mau'izatun. Nah, mau'izoh di sini ya, yaitu pelajaran. Baik, jadi Al-Quran sebagai mau'izoh, sebagai pelajaran, mirobikum, dari Tuhanmu, wasyifaun, dan juga Al-Quran sebagai obat, lima fisudur, bagi penyakit yang ada dalam hati kamu. Nah ini, jadi Al-Quran sebagai obat tentu bukan obat fisik yang dimaksud, tapi adalah obat ruhani, obat hati kita. Nah, karena di sini juga kalimatnya lima fisudur, penyakit yang ada dalam hati kamu. Kemudian wahudan, Al-Quran juga sebagai petunjuk, warahmatun, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, kemudian yang ketiga, Al-Quran bersifat mubarakun, artinya berkah, atau bisa diartikan juga yang membawa keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kata Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-An'am ayat 92, mengungkapkan inilah kitab anzalnahu, kami telah menurunkannya, mubarakun, yaitu membawa keberkahan. Nah, salah satu keberkahan yang ada dalam Al-Quran, di mana kita membaca Al-Quran, satu huruf saja yang ada dalam Al-Quran, kata Nabi, maka akan dilipat, akan diberikan kebaikannya atau pahalanya 10 kali lipat. Nah, ini salah satu mubarak, yaitu keberkahan dalam Al-Quran. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 92 ini, yaitu wahadza kitabun anzalnahu, dan inilah kitab yang kami turunkannya, mubarakun, penuh dengan keberkahan, kemudian musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kemudian yang keempat, Al-Quran juga bersifat mubin, yaitu artinya menjelaskan, diungkapkan ini dalam surat Al-Maidah ayat 15, yaitu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, dan sungguh telah datang kepadamu dari Allah, yaitu cahaya, wa kitabun, dan juga sebuah kitab, mubin, yang jelas. Kemudian majid, yaitu Al-Quran juga bersifat mulia, seperti dalam surat Al-Buruj ayat 21, bal huwa Qur'anun majid, akan tetapi dialah Al-Quran itu majidun, sangat kitab yang mulia. Kemudian juga yang keenam, aziz, ini juga aziz secara bahasa maknanya sama seperti majid, yaitu mulia. Surat Fussilat ayat 41, innallazina kafaru bizzikri lama ja'akum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Al-Quran, lama ja'akum, sungguh ketika ia datang kepadamu, wa innahu lakitabun aziz. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jawaban kepada mereka, yaitu dengan kitab yang aziz, yang mulia. Kemudian Al-Quran juga ya sebagai bersifat basyir, memberikan berita gembira, wa nazir, dan juga peringatan. Dalilnya
dalam surat Fussilat ayat 3 sampai 4, yaitu kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabian. Itulah kitab yang kami rinci, yang kami jelaskannya, ayatuhu ayat-ayatnya, Qur'anan sebagai bacaan Arabian dengan menggunakan bahasa Arab. Liqaumi ya'lamun, untuk kaum-kaum atau untuk orang-orang yang mengetahui. Dan isinya yaitu basyirun wa nazirun, membawa kabar gembira dan juga peringatan. Surat Fussilat ayat 3 sampai 4. Ini sebagai keterangan bahwa Al-Quran itu ya membawa berita gembira dan juga berisikan peringatan. Baik para santri sekalian, ya sekian terlebih dahulu untuk pelajaran Ulumul Quran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.